Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok I7. Hari ini kami akan melakukan wawancara di peternakan ayam petelur untuk memenuhi tugas praktikum sosial ekonomi peternakan. See you, sampai ketemu. Perkenalkan, nama saya Andi Aksa Darmawan. Saya Muhammad Nabil Alator. Saya Rimba Triatmaja. Saya Friandini Oktian Herdianti. Saya Sabrina Farshan Nurotfia. Saya Putri Nadia Agustina. Memang untuk ternakan ini dari tahun berapa? Tahun 2000. Ini izin bertanya ya Pak, tadi kan Bapaknya awal mula bisnis itu bisnis petelur ya. Untuk pengetahuan tentang ayam petelur sama ilmunya Bapak itu tahu dari mana? Ya, langsung bertamu-tamu minta istilahnya supaya Belajar lah. tahu untuk ayam gitu. Peternakan Bapak sendiri ini mitra atau perorangan gitu Pak? Mandiri. Oh, mandiri. Hai semua, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sosial yang ada pada peternakan dari Sapam. Nah, di peternakan ini terdapat salah satu masalah yang pernah dihadapi oleh peternak. Salah satunya adalah adanya mortalitas pada ayam. Di peternakan ini itu terdapat 3 faktor yang mempengaruhi mortalitas pada ayam. Yang pertama adalah biosecurity, yang kedua adalah kondisi lingkungan, dan yang ketiga adalah kesehatan. Nah, dari masing-masing faktor itu kita akan membahas semuanya. Yang pertama adalah faktor biosecurity. Biosecurity sendiri merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk mencegah penyakit dan penyebaran penyakit serta untuk meningkatkan kesehatan pada ternak. Nah, pada Sapam ini terdapat masalah pada biosecurity-nya, yaitu kurangnya sanitasi. Nah, kurangnya sanitasi ini membuat kandang itu terjadi penumpukan pada feses karena jarang dibersihkan sehingga fesesnya itu semakin menumpuk. Nah, karena adanya feses yang menumpuk ini akan mengundang hama seperti lalat. Ketika proses kotoran menumpuk, maka mikroorganisme akan melakukan pembusukan sehingga menghasilkan gas yang disebut dengan gas amonia serta nitrat, dan juga sulfida. Nah, gas-gas inilah yang menimbulkan bau menyengat sehingga lalat itu dapat berkembang biak dengan baik. Nah, selain itu lalat juga akan mengganggu kesehatan pada ayam dan juga petugas kandang. Secara tidak langsung, lalat itu dapat meningkatkan munculnya berbagai penyakit karena lalat itu dapat menjadi pembawa mekanik dan biologis pada beberapa jenis patogen seperti AI, salmonellosis, kemudian koksidiosis, cacing pita, dan ND. Sehingga ini memungkinkan pada ayam itu terjadi penyebaran penyakit, kemudian sehingga terjadilah mortalitas pada ayam. Dan yang kedua adalah karena dari pekerja yang ada di ternak tidak menggunakan APD. Pekerja tidak menggunakan APD itu sendiri disebabkan karena tidak adanya SOP yang jelas. Karena pemilik farm ini juga tidak menyediakan SOP, sehingga para pekerja tidak protek terhadap kesehatan dan juga kesehatan ternaknya. Kemudian faktor yang kedua adalah kondisi lingkungan. Mengapa kondisi lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap mortalitas? Karena pada desa farm ini menggunakan kandang open house. Kandang open house sendiri itu kita tidak bisa mengontrol kondisi suhu dan juga kelembapannya, sehingga terjadilah fluktuasi suhu, kadang panas, kadang juga hujan dingin, sehingga ayam mengalami tekanan panas atau tekanan dingin yang menyebabkan ayam itu akan stres bahkan sampai mati, sehingga menyebabkan mortalitas yang tinggi. Dan faktor yang terakhir adalah kesehatan pada ayam itu sendiri. Nah, kesehatan ini terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan karena pada kesehatan ini akan mengganggu produktivitas ayam dan akan menurunkan produksi dari telur. Selain itu, ketika dua faktor tadi yang tidak dilaksanakan dengan baik akan sangat berpengaruh terhadap faktor kesehatan ini karena 3 faktor ini saling berikatan dan berhubungan. Jika ketiganya tidak berjalan dengan baik, maka kesehatan juga akan sangat menurun. Nah, ayam yang sakit itu akan lebih rentan terhadap stres dan infeksi sehingga dapat meningkatkan risiko kematian. Penyebaran penyakit ini dapat melalui berbagai cara seperti kontak langsung dengan ayam yang sakit, lingkungan yang terkontaminasi seperti pakannya atau tempat minumnya, kemudian juga melalui feses juga bisa. Dan untuk solusi dari faktor-faktor ini dan masalah ini mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya, Rimba. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan solusi dari isu tri dari Sapam. Yang pertama, pada aspek kontrol biosecurity, yaitu dengan melakukan sanitasi rutin dan terjadwal, seperti pembuangan kotoran, pencucian, dan penyemprotan desinfektan. Selanjutnya melakukan pembersihan kandang dan desinfeksi alat peralatan kandang, seperti wadah pakan, tempat minum, dan alat-alat yang lainnya. Selanjutnya juga melakukan pengolahan limbah padat seperti feses ayam dengan cara yang tepat, seperti pengolahan kompos atau pembuangan ke tempat yang aman, atau bisa menyemprotkan EM4 untuk meminimalisir bau yang dihasilkan. Selanjutnya juga dari aspek kondisi lingkungan kandang, dengan mengontrol kepadatan kandang agar ayam tetap merasa nyaman dan tidak mengalami stres. Selanjutnya menghindari penempatan kandang yang terlalu dekat dengan sumber polusi atau hal-hal yang dapat menghambat dari sirkulasi udara. Selanjutnya juga memberikan penutup tambahan agar dapat menyesuaikan ketika terjadi hujan atau cuaca panas, atau juga dapat menambahkan blower pada kandang untuk meminimalisir panas terjadi. Selanjutnya dengan mengatur pencahayaan yang tepat agar ayam mendapatkan cahaya yang cukup untuk beraktivitas dan juga tidur, atau dengan menambahkan lampu jika diperlukan untuk kebutuhan pencahayaan yang diperlukan terutama pada saat periode produksi. Selanjutnya yang terakhir ada dari aspek kondisi kesehatan pada ternak. Yang pertama dengan membuat jadwal rutin vaksinasi wajib seperti ND, AI, dan juga Gumboro. Selanjutnya melakukan pemeriksaan harian oleh pekerja untuk mendeteksi apakah ada gejala-gejala penyakit dan menyediakan vitamin dalam air minum dan cuaca ekstrim atau stres. Untuk tugas praktikum sosial ekonomi peternakan. Nah, mungkin sebagai langkah awal ya Pak, kita di sini mengetahui data dari vaksinasi untuk nama
Saya perkenalkan nama Sadianto. Saya dilahirkan juga di sini di Desa Bojo, Kecamatan Kabupaten ini. Untuk mulai peternakan itu mulai tahun berapa Pak? 2012. Untuk warga sekitar ini jadi konsumen aktif berarti. Iya, kalau pemakai telur pasti. Baik, di sini saya akan menganalisis sosial permasalahan dari isu tri pada Gunung Sari Farm di peternakan Gunung Sari. Yang pertama itu ada kesehatan pada ayam. Kesehatan pada ayam disebabkan karena adanya kualitas pemilihan bibit yang buruk. Nah, pada Gunung Sari Farm ini itu udah langsung menggunakan pelet ayam layer. Sehingga pemilihan pelet yang berkualitas itu sangat penting untuk mendapatkan produktivitas telur yang baik dan tinggi. Nah, selain itu terdapat juga penyebaran penyakit seperti virus AI atau avian influenza atau yang kita sering sebut itu flu burung. Nah, virus AI ini kan menular dengan cepat disebabkan oleh virus influenza A, yang dimana virus itu menyebar melalui debu atau partikel udara yang kotor di area kandang dengan keadaan kandang itu ventilasinya buruk. Nah, kesehatan ayam itu juga berpengaruh terhadap penurunan produktivitas telur, kualitas telur, serta kuantitas telur. Yang kedua itu ada kondisi lingkungan. Nah, pada Gunung Sari Farm itu menggunakan sistem kandangnya open house, yang dimana kandang open house itu kan rentan terhadap perubahan cuaca. Nah, perubahan cuaca juga itu dapat menyebabkan ayam kan mengalami cekaman dingin dan cekaman panas. Nah, ketika ayam mengalami stres, otomatis akan terhadap pengaruh jumlah produksi telurnya. Suhu yang terlalu panas juga itu bisa menurunkan nafsu makan pada ayam, serta menurunkan kualitas telur yang dihasilkan juga. Kelembapan berlebihan dalam kandang juga itu menimbulkan stres pada ayam serta menurunkan jumlah kualitas telurnya. Nah, yang terakhir itu ada kekurangan cahaya. Kekurangan cahaya pada area kandang itu juga penting karena kalau misalkan kekurangan cahaya itu juga dapat mengganggu siklus reproduksi ayam dan menurunkan produksi telurnya. Yang terakhir itu ada biosecurity. Pada Gunung Sari, peternakan Gunung Sari itu biosecurity-nya menurut saya kurang karena siapapun itu bisa masuk ke dalam area kandang. Nah, di area kandangnya itu juga terdapat tikus yang berkeliaran di area kandang. Tikus itu kan bisa menyebabkan penyakit juga, yang membawa penyakit seperti penyakit salmonella dan E. coli. Nah, dari penyakit itu kan juga dapat menginfeksi ayam dan juga menurunkan kualitas telurnya, serta juga merusak telur yang dihasilkan. Karena tindak misalkan telur yang rusak itu kan juga mempengaruhi dari kualitas telurnya itu dan juga menurunkan produksi telurnya sendiri. Nah, itu juga kan mempengaruhi juga menyebabkan ekonomi bagi peternaknya itu turun. Nah, selain itu tidak ada SOP di dalam kandang maupun bagi anak kandang sendiri. Jadi semua orang itu bisa masuk ke dalam kandang tanpa disinfeksi terlebih dahulu. Nah, tanpa SOP yang jelas juga kan dapat menyebabkan penurunan telur juga. Nah, itu misalnya itu karena area kandangnya kotor, terus pakan yang tidak sesuai, atau penanganan telurnya tidak tepat. Karena SOP yang baik itu bisa mengatur dari berbagai aspek. Misalnya dari pemberian pakan, dari kebersihan kandangnya sendiri, dan juga terakhir itu dari penanganan telur setelah diproduksi. Sekian dari permasalahan isu tri pada peternakan Gunung Sari. Selanjutnya untuk solusinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya membawakan 3 solusi untuk peternakan Gunung Sari. Yang pertama adalah melakukan kontrol kesehatan terhadap ternak. Lakukan seleksi yang lebih ketat terhadap bibit yang akan masuk ke dalam kandang. Kemudian yang kedua, memberikan pakan yang bernutrisi saat ayam pada fase starter agar mampu menghasilkan telur yang berkualitas. Yang ketiga, melakukan kontrol penyakit secara rutin. Kemudian yang solusi kedua yaitu melakukan monitoring kondisi lingkungan. Memastikan adanya ventilasi di dalam kandang, memastikan kandang ayam tidak padat, dan memberikan pencahayaan yang tepat. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan biosecurity yang lebih baik dengan memberikan SOP kepada bagi peternak, karyawan, dan orang yang akan keluar masuk kandang, melakukan pengendalian hama atau tikus misalnya dengan memberikan perangkap tikus, dan yang terakhir adalah melakukan desinfeksi secara rutin. Ini baik, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis ekonomi peternakan layar di Gunung Sari Farm. Jadi di Gunung Sari Farm terdapat sebanyak 2.000 populasinya 2.000 ayam layar yang produksi dan didapatkan HTP sebesar 95,8%. Untuk analisis ekonominya, yang pertama terdapat biaya tetapnya didapatkan sebesar Rp5.516.000 dan biaya variabel Rp57.585.000. Total biaya produksi Rp63.101.000. Penerimaannya itu Rp85.900.000. Untuk R per C rasionya itu 1,36 dan BEP harga itu 19.122. Untuk BEP unit per kilonya itu 2.744. Sedangkan mos telur itu sebesar 5.878 dan mos telur per persennya itu sebesar 24%. Keuntungan kotornya sendiri didapatkan sebesar Rp22.798.000. Untuk keuntungan kotor per tahunnya itu Rp273.580.000 dan pajak per tahunnya itu didapatkan 25% sebesar Rp60.395.000. Untuk keuntungan bersih per tahunnya didapatkan Rp205.185.000 dan pajak penghasilan sebesar 2,08% sebesar Rp474.000. Untuk keuntungan bersihnya sendiri di peternakan ayam layar Gunung Sari Farm ini sebesar
Rp324.000. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis ekonomi ayam layar di Lerisa Farm. Nah, untuk populasinya itu sebesar 24.000. Nah, sehingga dari beberapa kalkulasi mendapatkan analisis ekonominya untuk biaya tetap didapatkan 14.744.000. Kemudian untuk biaya variabel itu 616.436.000. Sedangkan untuk total biaya produksi itu 631.180.000. Kemudian untuk penerimaan itu didapatkan 804.990.000. Kemudian untuk R per C atau rasio itu didapatkan 1,28. Sedangkan BEP harga itu didapatkan 17.533. Untuk BEP unit per kilogram itu didapatkan 27.443. Sehingga didapatkan mos telur itu 4.467. Kemudian mos telur per persen didapatkan 20,31. Kemudian untuk keuntungan kotor didapatkan 173.809.000. Kemudian untuk keuntungan kotor per tahun itu didapatkan 2.085.718.000. Kemudian untuk pajak per tahun itu 30% atau 625.715.000. Untuk keuntungan bersih itu didapatkan 1.460.003 rupiah. Kemudian untuk pajak penghasilan itu didapatkan 4.345.000. Sedangkan untuk keuntungan bersih totalnya 169.464.000.